Kepala Sekolah SMA 3 Gorontalo, ketua aksi Gorontalo, namanya Pak Haji Saiful Qadir, guru sejarah. Pangkat beliau 4C, jabatan kepala sekolah. Jenjang pendidikan terakhir doktor dari UNJ. Waktu masalah ini ramai, dia kirim slip gaji ke saya. Gaji dia 5.608.000. 5.608.000. Saya tanya sama Pak Saiful Qadir, Pak, yang gajinya 5 jutaan di Gorontalo apa profesinya? Sudah banyak mas, pegawai bank, kemudian orang-orang yang bekerja di pabrik, supervisor juga segitu. Oh berarti guru nggak ada bedanya ya sama profesi supervisor di pabrik sama di bank? Iya mas. Terus apa yang membuat Pak Saiful Qadir mulia dan terhormat kemudian sejahtera? Dapat tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Karena dia 4C, kepala sekolah, doktor, jenjang pendidikannya, dia dapat tambahan lagi dari pemerintah sebesar 5 juta rupiah. Sehingga sebulan gaji dia sebagai guru adalah 10.608.000. Itulah amanat undang-undang. Agar apa? Agar guru menjadi profesi yang mulia terhormat, dia sejahtera daripada profesi lain pada umumnya. Itu satu. Officium nobile. Nanti dicek di internet. Officium nobile itu miliknya advokat, tapi kita mau atribusikan juga kepada guru. Yang kedua, tunjangan profesi itu hanya masalah sepele buat saya. Saya juga dapat tunjangan profesi. Saya bilang dengan sombongnya ke beberapa orang, tunjangan profesi dihapus saya nggak ngaruh. Saya sudah cukup dengan diri saya. Itu kalau mau bicara egois. Tapi persoalannya adalah tunjangan profesi bukan sebatas urusan perut, tapi soal keprofesian kita. Yang guru-guru swasta, kita ingin tunjangan profesi itu membuat mereka sejahtera, karena tidak semua yayasan bisa memberikan kesejahteraan. Tunjangan profesi itu bentuk keberpihakan negara kepada guru. Hanya untuk swasta kita mau arahkan in passing, dibuka secara berkelanjutan per 2 tahun. Waktu itu kami pernah berhitung dengan Dirjen GTK Pak Supriyano, orang Muhammadiyah, dan saya merasa pikiran saya rasanya lebih cocok jadi menteri sebelum daripada Nadiem ya, karena banyak hal-hal yang menurut saya itu kalau dilakukan lebih efektif daripada sekedar guru penggerak, sekolah penggerak dan merdeka belajar. Karena itu persoalan mendasar, yaitu tata kelola guru sebetulnya. Dulu kami pernah berhitung, kalau guru swasta yang dapat tunjangan profesi itu kita buka in passing per 2 tahun, dia bisa naik pangkat. Gaji dia nambah 1.500.000 per 2 tahun. Selama ini guru swasta, mohon maaf, in passing itu tidak pernah dibuka secara rutin. Kalaupun dibuka, yang dilihat masa kerja. Masa kerja tidak menjamin kualitas. Harusnya yang dilampirkan buat naik menjadi in passing. Salah satunya masa kerja, yang lainnya apa? Ikut organisasi profesi nggak? MGP ikut nggak? Aksi ikut nggak? Publikasi karya ilmiah, pendidikan, ikut workshop, BIMTEK dan sebagainya. Nah, sehingga guru-guru swasta terpacu ikut in passing bukan hanya soal kesejahteraan, tapi soal karir keprofesian dia. Nah, jadi itu yang kita dorong, kemudian membuat agar guru-guru swasta itu ikut dalam PPG dengan mudah, sehingga nanti gap antara guru swasta dengan guru negeri itu tidak terlalu jauh. Apa yang membuat mereka tidak terlalu jauh? Apakah pemerintah daerah? Tidak mungkin pemerintah daerah membuat sebuah kesejahteraan yang sama standarnya, karena APBD tiap daerah beda-beda. Di Jawa Tengah berapa Mas Edi tunjangan kinerja daerah? 2 juta. Saya di DKI 8 sampai 15 juta. 2 juta. Jawa Barat 1.500.000 kurang lebih. NTT nggak dapat, Sulawesi Tengah nggak dapat. Itu baru provinsi Bapak Ibu, SMA, SMK. Tata kelola pendidikan kita, PAUD, SD, SMP itu di bawah kabupaten. Antar kabupaten beda-beda Pak, betul nggak? Antar kota beda-beda. Tunjangan profesi yang membuat gap antara satu dengan yang lain menjadi tipis melalui keberpihakan negara. Nah, karena itu sebetulnya masalah yang besar itu bukan tunjangan profesi sekarang. Ini saya sampaikan sama teman-teman. Jadi kalau nanti demo, isunya bukan urusan perut. Tolong dilacak rekam jejak ketika sejarah berjuang untuk mempertahankan mapel sejarah. Apakah pernah karena tunjangan profesi? Tidak pernah.
tapi karena dalil-dalil kebangsaan, landasan ideologi, dan itu yang membuat kepala kita tegak berdiri di hadapan menteri. Bayangkan kalau kita nuntut jam mata pelajaran sejarah karena alasan perut, saya nggak akan tahu gimana posisinya sekarang, mungkin dilecehkan oleh orang banyak. Tapi karena dalil-dalil kebangsaan, siapa yang mau bantah soal ideologi, soal dalil-dalil kebangsaan? Jadi Bapak Ibu, ini kata kunci ya, tadi officium nobile, itu keren banget kalau diungkap. Yang kedua, undang-undang guru dan dosen harus dipertahankan karena dia merupakan landasan konstitusional keprofesian kita sebagai guru. Keprofesian kita sebagai guru dilihat dari dua hal, tiga hal malah. Satu, landasan politik. Landasan politik ketika PSBY deklarasi guru profesi, dosen profesi itu landasan politik. Landasan politik juga sudah menjadi landasan historis karena sudah lewat. Pertanyaannya, kalau undang-undang guru dan dosen dicabut, dari mana kita mensandarkan diri bahwasanya guru adalah profesi? Nah, karena itu undang-undang guru dan dosen harus dipertahankan sebagai lex spesialis derogat legi generalis dari undang-undang Sisdiknas. Bapak Ibu, tolong dibaca apa yang sekarang sedang ramai, undang-undang kedokteran. Undang-undang kedokteran, dokter itu nggak mau Bapak Ibu undang-undang kedokteran itu dibuat omnibus law. Mengapa? Karena keprofesiannya hilang. Undang-undang kedokteran itu akan di omnibus law kan, mereka melawan, mereka demo. Kita sudah memulai berjuang tapi kita belum demo. Nah, sehingga kita harus melihat ada sebuah skenario dari pemerintah untuk menghilangkan profesi-profesi yang ada di Indonesia. Jangan sampai karena dalih penghematan APBN, jati diri keilmuan yang dibangun atas keprofesian itu menjadi hilang. Dan saya yakin dokter akan melawan. Guru kalau hanya diam saja, nanti kalau undang-undang Sisdiknas gol, Bapak Ibu guru sejarah nanti ratingnya naik. Kenapa naik? Karena keprofesiannya hanya berdasarkan cerita sejarah. Tapi pemerintah tidak berkewajiban menjaga Bapak Ibu karena tidak ada landasan hukumnya. Bahkan yang tertulis dalam produk kebijakan saja itu masih sering dilanggar oleh penguasa. Apalagi tidak tertulis. Niat baik saja tidak cukup untuk merubah mensejahterakan guru, melainkan harus ada tindakan nyata. Itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Niatnya baik, tapi kebijakannya tidak cukup efektif untuk menghasilkan kemajuan bagi profesi guru. Itu soal undang-undang Sisdiknas. Saya sebetulnya mau bicara panjang, tapi intinya begini Bapak Ibu. Saya membedah itu secara hukum. Saya di PGRI ketua Departemen Litbang, itu jabatan paling seksi. Satu kali rapat 300.000 saya dibayar. Satu periode jalan-jalan ke Turki, kami besok jalan-jalan ke Turki. Dan saya melewati jalur tidak melalui bawah, langsung ditarik sama Bu Nifa jadi kepala Litbang. Karena apa? Karena saya di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Saya memberikan portofolio rekam jejak. Bapak Ibu sekarang nggak usah bicara panjang lebar, nggak usah bangga. Saya doktor, saya master. Anda dokter master ngomong di depan umum pelangak pelongo, nggak pernah nulis, nakut-nakutin orang. Sebagian profesor tapi masih suka dengan yang bukan haknya. Jadi memang sekarang ini jadi dokter itu nggak bangga. Saya bilang sama saya ini, jangan pernah tulis nama saya dengan gelar sebetulnya. Karena memang gak ada implikasinya buat hidup saya gitu, itu hanya syarat administrasi saja. Kalau 2010 saya pakai dokter, saya bangga. Jarang yang dokter. Sekarang di mana-mana dokter, nggak ada bedanya kampus grade A dengan grade B. Yang paling baru profesor honoris causa, kan gawat juga ini. Profesor honoris causa juga. Nilai-nilai akademik dilanggar. Ini ada lagi nih, saya mau cerita agar kita semua terbuka wawasannya, memang negara tidak baik-baik saja.